Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman, ketika dunia diliputi kekacauan dan orang-orang pendusta dipercaya, sementara orang-orang jujur tidak dipercaya, akan muncul fitnah terbesar yang belum pernah dialami umat manusia. Musibah dahsyat ini akan terjadi ketika jumlah nabi-nabi palsu yang memiliki banyak pengikut mendekati 30 orang, termasuk 4 wanita di tengah bencana paceklik yang melanda selama 3 tahun. Muncullah Dajjal dengan fitnah dan petaka yang luar biasa. Kelak di akhir zaman ketika orang-orang pendusta dipercaya dan orang-orang jujur tidak dipercaya, ketika jumlah nabi-nabi palsu yang memiliki pengaruh besar dan berhasil menghimpun banyak pengikut sudah mendekati angka 30 atau 27 orang. 4 orang diantaranya adalah wanita, umat Islam akan ditimpa musibah yang sangat berat. Selama 3 tahun akan terjadi paceklik yang sangat mencekik. Pada tahun pertama, Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya. Kemudian, pada tahun kedua, Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Lalu di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya. Maka tidak ada satu air pun yang turun. Juga memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Hingga setelah itu tidak akan dijumpai satu tanaman hijau pun yang tumbuh. Dan tidak akan ada seekor binatang satu pun yang hidup, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Lalu dengan apakah manusia hidup pada saat itu? Tanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menjawab, tahlil, takbir, dan tahlid. Semua itu akan berfungsi sebagai makanan bagi mereka. Mungkin inilah sebabnya. Wallahu a'lam, mengapa pasukan Imam Mahdi berhasil menaklukkan Konstantinopel untuk kedua kalinya tanpa menggunakan senjata, tetapi hanya mengumandangkan tahlil, takbir, dan tahmid. Dalam kondisi seperti itu, Dajjal al-Masih palsu muncul dengan membawa fitnah, petaka, cobaan paling besar yang belum pernah dialami oleh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu makhluk pun sejak Adam diciptakan dan hingga terjadinya kiamat yang membawa fitnah petaka yang lebih besar daripada petaka yang dibawa oleh Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana tidak besar fitnah atau godaan Dajjal? Kita bisa membayangkan di saat paceklik yang sudah melanda selama 30 tahun. Tidak ada hujan, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, dan tidak ada makanan. Tiba-tiba muncul seseorang yang mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat sanggup menyediakan surga dan neraka bagi manusia. Nabi SAW bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Hadis riwayat Muslim. Inilah Dajjal, dia akan datang di sebuah masa akhir zaman membawa fitnah dan petaka yang sangat dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman, Dajjal adalah manusia sama seperti kita. Ia mempunyai rambut, mata, wajah, tangan, badan, dan sebuah anggota tubuh yang lazim yang kita miliki. Dia hanya memiliki beberapa ciri khusus seperti berbadan besar, berwarna kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya bulat sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah dan taunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini adalah Isa bin Maryam. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian aku menoleh. Tak taunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya bulat sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menolak. Mereka menjelaskan sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Khotan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ubadah bin As-Samit, dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seseorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Ciri mata Dajjal yang buta sebelah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas. Namun dengan tambahan putih berkilau dan beberapa sifat yang lain.
Belum disebutkan yaitu kepalanya mirip kepala ular dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza bin Khotan. Sedang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi menegaskan bahwa setiap nabi yang diutus pasti memperingatkan kepada umatnya tentang datangnya Dajjal. Sementara penjelasan tentang Dajjal yang beliau terima belum pernah diberikan kepada siapapun. Menurutnya, Dajjal adalah orang yang buta sebelah, mata kanannya buta dan juling seakan-akan dahak yang menempelnya pada tembok yang dicat. Sedang pada mata kirinya seperti bintang yang terang. Kemudian seperti disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, masih ada ciri khusus lagi, yaitu ada tulisan Arab kafaro atau kafir di antara kedua matanya dan di samping semua sifat itu. Dajjal juga mandul, tidak bisa menghasilkan keturunan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah bertutur, "Aku pernah menemui Ibnu Sa'id pergi ke Mekah, lalu dia berkata kepadaku, aku telah bertemu beberapa orang yang menganggapku adalah Dajjal. Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal itu tidak mempunyai anak?" Aku jawab ya. Ia berkata lagi, dan aku telah mempunyai anak. Bukankah kamu telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal itu tidak akan memasuki Madinah dan Mekah? Aku menjawab ya. Ia berkata lagi, dan aku telah dilahirkan di Madinah, dan sekarang aku sedang menuju ke Mekah. Kemudian di akhir pertanyaan, dia bertanya kepada aku, demi Allah, sesungguhnya aku tahu waktu kelahirannya, tempatnya, dan di mana dia. Hadis riwayat Muslim. Itulah sifat-sifat Dajjal yang kemunculannya merupakan salah satu tanda besar dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Dajjal membawa tantangan besar yang harus dihadapi umat manusia. Bagaimana kita bisa bersiap menghadapi fitnah besar ini? Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.